Hai Phoebe Squad, kembali lagi ke YouTube channelnya Pony Beauty bersama aku Fania. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lewat series Belajar Bareng Phoebe. Ini masalah yang umum banget karena banyak banget dan mungkin setiap orang pasti pernah ngalamin masalah jerawat ya, sekali seumur hidup. Walaupun cuma sekali, tapi mungkin kalian pernah ngalamin masalah jerawat. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang jerawat dan kalian mau mengerti secara detail tentang jerawat, tonton video ini sampai habis ya. Nah, sekarang kita bahas penyebabnya ya. Kenapa sih bisa muncul jerawat di kulit kita? Nah, kalau penyebab secara umum itu biasanya karena penyumbatan pori-pori kita. Saat kulit kita terlalu banyak memproduksi minyak, nah minyak itu akan bercampur dengan kotoran, debu, polusi, bahkan sel kulit mati yang nggak diangkat semuanya nyampur dan menyumbat pori-pori yang ada di kulit kita. Nah, penyumbatan itu akan memunculkan bakteri yang namanya P. acnes. Nah, penyumbatan itu akan memunculkan bakteri P. acnes yang akan menimbulkan jerawat di kulit kita. Nah, biasanya kalian notice nggak kalau kalian berjerawat ada yang bahkan berjerawatnya itu sampai mengeluarkan nanah, isinya ada nanahnya. Nah, itu karena reaksi sel kulit kita itu berperang melawan infeksi ya, dan terjadilah nanah. Nah, kalau kita udah ngerti tentang penyebab jerawat itu apa, sekarang juga kita harus mengerti jenis-jenis jerawatnya. Karena beda jenis jerawat, penanganannya atau produk yang kita pakai juga akan berbeda. Nah, untuk lebih mudah dipahami, sekarang kita akan bahas jerawat yang meradang atau bahasanya biasanya inflammatory, dan jerawat yang tidak meradang atau non-inflammatory. Ada juga fungal acne yang akan kita bahas nanti ya. Tapi sekarang kita bahasnya dua dulu. Jadi ada jerawat yang meradang dan ada jerawat yang tidak meradang. Kita mulai bahas dari jerawat yang tidak meradang ya. Kalau namanya tidak meradang artinya dia memang biasanya nggak sakit dan dia juga nggak memerah warnanya seperti kalau memang jerawat yang radang itu. Nah, ada dua jenis jerawat yang tidak meradang atau non-inflammatory. Yang pertama adalah blackhead. Nah, atau komedo hitam nih. Coba kalian notice nih, kalian ngaca, lihat di area pori-pori kalian. Biasanya munculnya di area hidung sama di area dagu gitu. Nah, blackhead ini muncul karena penyumbatan minyak berlebih atau sebum di kulit kita. Nah, minyak ini ketika terekspos dengan udara yang mengandung oksigen, maka dia akan berubah jadi hitam. Itu namanya proses oksidasi. Nah, itu yang bikin kelihatannya pori-pori kita tuh ada hitam-hitamnya karena ada blackhead itu. Nah, kalau ada blackhead yang warnanya hitam, pasti ada juga yang namanya whitehead, warnanya putih. Nah, ini juga terjadi karena penyumbatan pori-pori, tapi dia menutup pori-pori kita supaya pori-pori kita itu tersumbat dan dia menutup area pori-pori kita warnanya putih seperti kulit, dan dia itu biasanya muncul di area pipi yang pori-porinya itu cenderung lebih besar daripada area kulit kita yang lain. Nah, kita udah bahas yang tidak meradang atau non-inflammatory. Sekarang kita bahas jerawat yang tipenya meradang atau bahasa lainnya adalah inflammatory. Nah, jadi jenis jerawat yang pertama yang meradang itu ada namanya papula. Kalau misalnya whitehead dan blackhead tadi yang aku jelasin itu didiamkan, dibiarkan aja, nggak diapa-apain, dia bisa berubah bentuknya jadi papula. Jadi kalau papula itu dia udah mulai memerah nih, artinya dia udah mulai meradang. Dan biasanya jerawat jenis ini kalau dipegang itu agak sakit. Terus kalau misalnya kita pegang secara halus, dia akan berasa kayak ada benjolan gitu di jari kita. Tapi biasanya dia nggak ada matanya, atau yang biasa kita lihat kan ada titik putihnya biasanya kan. Nah, papula ini nggak ada matanya. Nah, kalau papula ini juga nggak diselesaikan atau dia nggak sembuh dengan baik, maka akan berubah pula ke bentuk yang kedua nih, namanya pustula. Pustula ini biasanya benjolannya sudah mulai agak lebih besar dan juga merahnya juga sedikit lebih merah lagi gitu ya, lebih kelihatan warnanya. Dan di pustula ini, di tahap pustula ini biasanya matanya itu udah mulai kelihatan. Itu titik putih atau mata yang biasa kita sebut itu adalah nanahnya. Nah, yang ketiga ada namanya nodul nih. Nah, nodul ini mirip-mirip sama papula yang tadi awal aku jelasin.
Tapi nodul ini biasanya dia memang gak ada matanya atau tidak ada titik putihnya. Ukurannya biasanya lebih besar dari papula, dan kalau misalnya dia dipegang kadang-kadang sakit, tapi kadang-kadang enggak juga sih. Tapi yang pasti dia ukurannya memang lebih besar dari papula. Nah, jenis terakhir di jerawat yang meradang ini ada yang namanya cystic. Nah, dia ini memang jerawatnya yang gede banget, memang mungkin paling gede ya dibandingin jenis-jenis jerawat yang lain. Dia gede, kadang-kadang dia ada titik putihnya atau ada matanya, tapi kadang-kadang enggak juga. Tapi yang pasti dia itu terjadi di lapisan dalam kulit kita. Jadi misalnya nih, walaupun kulit kita kelihatannya kayak halus-halus aja teksturnya, tapi kalau misalnya kita pegang biasanya itu berasa banget ya jendolan atau benjolannya itu di dalam bawah kulit kita, dan kalau dipegang itu sakit banget. Nah, yang ketiga ada juga jenis jerawat yang namanya fungal acne. Ini banyak banget pasti yang nanya deh, karena di Instagram aku atau mungkin di Instagramnya Pony Beauty juga banyak banget yang nanyain tentang fungal acne ini. Nah, harus kita bedain dan harus kita bisa tahu bedanya tuh apa. Kalau misalnya jerawat yang tadi aku jelasin, yang meradang dan tidak meradang, itu disebabkan karena bakteri. Ingat kan yang awal, karena penyumbatan minyak yang menimbulkan bakteri. Sedangkan kalau fungal acne itu disebabkan oleh jamur. Nah, biasanya itu disebabkan karena area kulit kita itu terlalu basah atau terlalu lembab yang menimbulkan adanya jamur. Nah, nanti kita mungkin akan bahas sedikit lebih jauh lagi tentang bagaimana sih cara membedakan secara cepat ya, atau secara instan lebih mudahnya membedakan jerawat yang disebabkan oleh bakteri atau jerawat yang memang fungal acne. Nah, biasanya untuk membedakan jerawat biasa yang disebabkan oleh bakteri dengan jerawat yang disebabkan oleh jamur itu memang butuh penanganan dokter, karena hanya dokter yang bisa memang benar-benar pasti tahu bagaimana cara membedakan dua jerawat itu. Tapi secara umum atau secara general biasanya bedanya adalah gini. Tadi fungal acne kan aku udah kasih tahu kan, dia memang karena jamur, sedangkan kalau jerawat biasa itu karena bakteri. Nah, dari ukuran pun itu biasanya akan terlihat. Kalau misalnya jerawat yang biasa, ukurannya itu berbeda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, dan dia akan merah ya warnanya ya. Sedangkan kalau fungal acne itu biasanya ukurannya seragam, munculnya banyak, dan dia nggak merah, dia warnanya itu sama kayak warna kulit gitu ya. Dan kalau buat rasa, kalau biasanya jerawat itu kalau dipegang perih tapi nggak gatel, sedangkan kalau fungal acne ini karena dia jamur, dia akan menimbulkan rasa gatal, bahkan ada beberapa yang sampai merasakan panas. Nah, sekarang kita udah tahu nih penyebab jerawat itu apa dan jenis-jenis jerawat itu apa aja. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita memilih atau menentukan skincare apa yang cocok untuk mengatasi jerawat di kulit kita. Kalau kita udah tahu penyebabnya, tadi yang aku bilang karena berlebih minyak di kulit kita, maka yang pertama kita bisa lakukan adalah mengontrol atau mengurangi produksi minyak di kulit kita supaya nggak berlebihan. Untuk poin ini, kamu bisa cari skincare yang bentuknya masker clay. Biasanya yang ada kaulinnya, karena memang clay itu bagus untuk menyerap minyak berlebih supaya kulit kita nggak terlalu berminyak. Nah, produk rekomendasi yang kalian bisa beli di Pony Beauty adalah Aztec Secret Indian Healing Clay. Jadi dia itu memang bentuknya clay mask yang kalian pakai setelah tahap cleansing, dan dia fungsinya itu untuk menyerap minyak berlebih supaya kulit kita nggak mengeluarkan minyak secara berlebihan. Tapi kalau untuk pemakaian masker clay, saran aku jangan pakai tiap hari karena akan bikin kulit kalian semakin kering. Makanya pakainya 2-3 kali seminggu aja, atau dilihat kondisi kalian. Kalau misalnya kulit kalian memang lagi berminyak, baru kalian pakai. Tapi kalau misalnya lagi normal, ya nggak usah pakai. Nah, ingredient selanjutnya yang bisa membantu mengontrol minyak di kulit kita adalah witch hazel. Kalian bisa banget pakai facial tonernya Thayers, karena memang mereka terkenalnya itu ingredients witch hazel. Jadi witch hazel itu apa sih? Witch hazel ini adalah ingredients yang memang bagus banget untuk mengontrol minyak di kulit kita supaya kulit kita itu lebih balance minyaknya dan nggak memproduksi minyak secara berlebihan, mengurangi penampilan berminyak di kulit kita, bahkan juga
menyamarkan penampilan pori-pori kita. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah pori-pori besar, kalau pakai facial tonernya Thayers yang mengandung witch hazel itu bisa menyamarkan pori-pori kita supaya kelihatannya lebih kecil. Nah, ingredient selanjutnya yang bisa ngebantu ngontrol minyak adalah niacinamide. Nah, mungkin kalian selama ini tahu niacinamide itu cuman buat bekas jerawat atau cuman buat mencerahkan, tapi enggak loh. Niacinamide itu juga punya fungsi yang lebih luas daripada mencerahkan. Fungsinya adalah mengontrol minyak di kulit kita juga. Nah, salah satu produk yang terkenal banget sama ingredients niacinamide-nya adalah, pasti kalian tahu dong, dari The Ordinary Niacinamide. Nah, uniknya adalah The Ordinary ini nggak cuman ada niacinamide-nya juga, tapi dia juga ada zinc-nya. Jadi dia sangat membantu untuk pemulihan jerawat. Nah, langkah berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah mengangkat sel kulit mati, atau proses ini kita biasanya sebut dengan eksfoliasi. Nah, kenapa penting? Ya karena sel kulit mati itu harus diangkat supaya ada sel kulit baru yang lebih sehat yang menjaga kulit kita. Nah, yang pertama, kamu bisa cari ingredients yang ada salicylic acid-nya. Salicylic acid ini termasuk dalam keluarga BHA ya. Nah, salicylic acid ini bagus untuk mengeksfoliasi sel kulit mati kita supaya pori-pori kita kelihatannya lebih bersih, dan memang lebih bersih juga ya, karena komedo-komedo, kotoran-kotoran itu akan diangkat dari pori-pori kita. Salah satu produk favorit aku yang bisa kalian beli di Pony Beauty adalah Haume LCID Salicylic Acid 2%. Nah, walaupun jumlah 2% salicylic acid itu sebenarnya lumayan tinggi sih ya, tapi si Haume ini bikin formulanya emang bagus banget karena memang nggak bikin kering sama sekali. Dan kalian kalau misalnya baru pertama kali pakai salicylic acid, pakainya coba jangan setiap hari, mungkin diseling-selingin supaya kulit kalian juga bisa beradaptasi dengan ingredient salicylic acid. Terus ingredients yang kedua, kalian bisa coba retinol. Sebenarnya fungsi retinol itu beda sama salicylic acid ya, karena retinol itu tidak mengeksfoliasi sel kulit mati. Tapi retinol itu mendorong pergantian sel kulit supaya sel kulit matinya itu cepat terangkat dan digantikan dengan sel kulit baru. Dan sel kulit baru ini adalah sel kulit yang lebih sehat, yang lebih halus pastinya. Nah, untuk retinol ini kalian bisa coba The Ordinary Retinol 1%, dan dia juga ada tambahan squalene-nya. Nah, squalene ini adalah yang bikin kulit kita supaya nggak terlalu kering saat kita pakai retinol. Nah, saran dari aku, jangan pakai salicylic acid dan retinol secara bersamaan karena bisa aja mengiritasi kulit kita. Nah, kalau saran dari aku, kalau kalian pertama nih, pakainya seling-selingin. Jadi misalnya hari ini pakai salicylic acid, terus besoknya baru pakai retinol. Atau kalau misalnya kalian udah mulai pede dan kulit kalian udah mulai terbiasa, mungkin paginya kalian bisa pakai salicylic acid dan malamnya baru pakai retinol. Nah, tadi aku udah jelasin kan kalau jerawat itu ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh jamur. Oleh sebab itu, kalau kita cari produk skincare, kita juga harus cari yang dapat membunuh bakteri atau jamur itu supaya nggak muncul atau nggak numbuh lagi ya di kulit kita. Nah, ingredients yang pertama yang kalian bisa cari adalah benzoyl peroxide. Nah, ini ingredients yang memang terkenal banget karena dia secara ampuh memang membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah, ingredients selanjutnya yang bisa kamu cari adalah tea tree. Biasanya dia dalam bentuk oil ya. Jadi biasanya kita sebut sih tea tree oil. Nah, tea tree ini bagus untuk membunuh bakteri karena dia sifatnya itu antimikrobial atau memang antibakteri. Tapi memang nggak semua orang ini cocok sama tea tree ya, jadi kalian harus coba sendiri. Kalau aku sendiri biasanya untuk jerawat sistik dipakein tea tree itu memang bagus banget karena dia cepet keringin jerawat. Tapi kalau dipakainya setiap hari atau dipakai terlalu banyak, malah jerawatnya itu bisa tambah merah. Dan pastikan kulit kalian itu tidak lagi sensitif atau nggak terlalu sensitif kalau kamu mau pakai produk yang ada tea tree-nya. Nah, salah satu produk yang ada tea tree-nya adalah dari Iunik nih. Mereka punya Tea Tree Relief Serum. Nah, yang bagusnya adalah mereka ini nggak cuman punya kandungan tea tree yang memang cenderung bikin kering atau bikin iritasi, tapi mereka juga tambahin ingredients lain supaya kulit kita nggak merah dan supaya kulit kita tetap lembab. Nah, ingredients selanjutnya yang bisa membunuh bakteri penyebab jerawat adalah propolis. Nah, kalian tahu nggak propolis itu sebenarnya bahan yang dihasilkan oleh lebah loh pada saat mereka membuat sarang. Makanya propolis itu juga bagus untuk kulit kita karena dia membunuh bakteri penyebab jerawat di kulit kita. Selain itu, propolis itu menurut aku beda dengan ingredients tea tree tadi ya. Kalau memang tea tree itu punya resiko bikin kering atau bikin iritasi, sedangkan propolis ini justru punya benefit melembabkan. Jadi saat kalian pakai bahan yang mengandung propolis, kalian gak akan merasa kering deh karena dia memang ada sifat melembabkannya juga.
Nah, salah satu produk yang memang terkenal banget di websitenya Pony Beauty adalah serum dari Iunic, namanya Iunic Propolis Vitamin Synergy Serum. Nah, ini adalah serum yang mengandung propolis. Kalian bahkan bisa pakainya pagi dan malam juga karena dia nggak mengandung ingredients lain yang memang membahayakan kulit kita. Nah, terakhir aku akan kasih tips-tips yang semoga dapat membantu kalian supaya kalian dapat mengatasi problem jerawat. Yang pertama, kalau kalian punya kulit yang berminyak, tadi kan udah tahu kan, karena penumpukan minyak tuh yang bikin kita jerawatan. Coba kalian cari produk-produk yang jangan terlalu berat, yang terlalu heavy sampai susah menyerap di kulit kalian. Kalau bisa, kalian cari produk yang water based atau yang berbahan dasar air. Nah, gimana cara taunya produk itu berbahan dasar air? Kalau kalian lihat dari ingredientsnya, biasanya ingredients urutan pertama dia ada tulisan water atau aqua. Nah, itu air. Jadi kita tahu saat lihat ingredients itu, oh ternyata produk ini berbahan dasar air. Nah, salah satu produk rekomendasi yang water based adalah dari Iunic nih, namanya Iunic Centella Calming Gel Cream. Nah, biasanya kalau orang yang kulitnya berjerawat itu susah kan cari moisturizer kan. Nah, aku rekomendasiin si krimnya Iunic ini karena dia bentuknya kayak gel, dia water based dan gampang menyerapnya. Jadi memang produknya itu nggak cuman duduk doang ya, nggak cuman susah menyerapnya di kulit, tapi dia memang cepet banget menyerapnya. Terus tips yang kedua, kalau kamu punya kulit yang berjerawat, terutama kalau kamu punya jerawat yang meradang nih, yang merah, yang suka sakit, coba hindari eksfoliasi secara fisikal. Maksudnya apa? Eksfoliasi fisikal itu adalah eksfoliasi yang menggunakan scrub. Biasanya ada di sabun kan, kalau misalnya ada kayak butiran-butiran kecil, nah itu namanya scrub. Karena saat kita pakai eksfoliasi fisikal yang secara scrub, itu akan membuat kulit kita luka ya, atau membuat peradangan jerawat kita itu lebih parah. Jadi lebih baik sih eksfoliasi secara chemical. Jadi cari ingredients yang seperti tadi ada salicylic acidnya, atau cari ingredients juga yang ada AHA-nya, contohnya lactic acid atau glycolic acid. Nah, tips yang ketiga adalah kita juga harus ngerti bahwa jerawat itu nggak cuma tentang produk skincare ya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga pola hidup kita atau menjaga lifestyle kita. Jadi jangan lupa saat kita mau mengatasi masalah jerawat, kita juga harus tahu bagaimana kita menjaga pola hidup kita. Kita harus tidur cukup, jangan stres, banyak minum air putih, dan mengurangi makanan yang terlalu berminyak atau yang terlalu manis. Nah, itu dia ya Phoebe Squad tentang jerawat, seluk-beluk jerawat. Tadi aku udah jelasin semua. Semoga video ini memberi pencerahan atau seenggaknya memberikan kalian pengertian tentang jerawat, penyebabnya, dan bagaimana kita mengatasi jerawat itu. Tapi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau kalian ke Instagramnya Pony Beauty. Nanti di sana akan banyak pembahasan juga tentang jerawat kok. Nah, sampai segini dulu videonya. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, share video ini kalau ini bermanfaat buat kamu, dan siapa tahu bermanfaat buat teman-teman kamu yang lain. Tetap subscribe channelnya Pony Beauty supaya kamu nggak ketinggalan nih kalau Pony Beauty bikin video baru. Dan kalau kamu punya video rekomendasi selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah ya. Dan sampai segini dulu, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah semuanya!